produk kita kan termasuk kelompok nutrisi, cuma ekstrak yang hasil risetnya itu membuat dia tuh punya khasiat yang lebih istimewa gitu ya. Jadi ini kita sebut kelompok nutraceutical. Bahannya dari nutrisi, tapi proses dan mekanisme kerjanya itu seperti obat farmasi. Kita ambil yang manfaatnya multiple, yang lebih banyak gitu, manfaat tambahannya. Nah, produk-produk lain kan tidak ada manfaat untuk mengaktifkan stem cell. Kenalkan, saya Dr. Wijaya. Saya tuh dokter umum. Saya sempat bekerja di bagian neurologi cukup lama, sehingga kali ini topik mengenai saraf tuh kita bisa bahas lebih panjang lebar. Sekarang kita tanya jawab ya dok ya? Ya, silakan. Dok, bagaimana dengan Bell palsy yang sudah lebih dari 3 tahun juga belum sembuh, padahal sudah sering dilakukan fisioterapi. Menurut dokter, apakah mungkin terbantu dengan produk kita, dan misalkan kalau bisa pun, mungkin ada nggak sih, ini kan dokter maksudnya tahu udah lebih dari 3 tahun belum kunjung sembuh dan udah sembari dilakukan fisioterapi juga, mungkin ada nggak saran dari dokter konsumsi apa dan berapa banyak mungkin hariannya dok? Ya, Bell's palsy itu kelumpuhan di wajah ya. Jadi itu termasuk gangguan saraf tepi. Nah, kalau penggunaan istilah Bell's palsy saja itu mestinya tidak ada penyebab lain ya. Bukan karena infeksi, bukan karena trauma, bukan karena tumor gitu. Jadi mesti disingkirkan dulu karena peluang sembuhnya berbeda ya. Kalau Bell's palsy saja itu dia bisa sembuh sendiri dengan kecepatan yang berbeda-beda gitu, ya, tergantung kualitas fisiknya orang itu gitu, ya. Nah, makin lama dia terjadi, kemungkinan sembuhnya makin kecil, apalagi sudah 3 tahun. Jadi biasanya tuh kalau otak saja tuh patokannya 1,5 tahun, kalau tidak ada kemajuan tuh sudah jangan diharapkan gitu ya. Tapi dengan adanya regenerasi, kita tidak menutup peluang itu bisa terjadi gitu, ya. Jadi kombinasi saja produk-produk yang bisa mengaktifkan daya regenerasinya. Kalau dari AFC tentu subarasinya ini yang dikedepankan ya. Nah, ini usianya berapa? Apakah ada kencing manis? Karena kencing manis itu juga memperburuk penyembuhan sarafnya. Sarafnya nggak bisa dapat makanan kalau dia ada kencing manis. Jadi kita perlu takaran subarasinya lebih tinggi kalau ada penyakit diabetesnya. 3x1, 4x1, atau 2x2 gitu ya. Nah, kita kasih waktu tuh paling nggak 3 bulan untuk evaluasi. Kalau ada kemajuan kita teruskan. Kalau tidak ada kemajuan sama sekali ya kita mesti terima realitasnya. Siap. Semoga menjawab ya tadi yang nanya. Dari Bu Sofi. Oke, ini juga dok. Ini mungkin juga pertanyaan general, beberapa orang juga pasti punya pertanyaan yang sama ya. Jadi dok, kalau misalkan tangan sering tremor, tremble gitu kayak geter-geter apa, itu biasanya dikarenakan apa? Dan maksudnya ini bertanya karena orang sehat, maksudnya yang kita bilang dia sering olahraga mungkin, kadang-kadang makanan juga pola hidup ya benar apa segala macam, kadang-kadang juga bisa tremor. Nah ini yang mau ditanyain, itu kayak begitu gara-gara apa sih dok? Apakah ada kayak keturunan genetik atau karena apa-apa dok? Ya, kalau tremor saja tuh memang ada kelompok tremor fisiologis namanya ya, sesuatu yang normal. Orang kedinginan, orang ketakutan, orang kelaparan itu juga bisa tremor gitu. Nah, cuma pada yang fisiologis itu kan berarti dia hanya terjadi sesaat, nanti dia bisa normal lagi. Ya, itu kita tidak anggap sesuatu yang patologis atau yang penyakit gitu. Tapi kalau dia menetap atau tambah parah, tentu kita tidak bisa anggap itu sebagai fisiologis. Nah, itu mesti diperiksa. Ya. Kalau untuk tremor itu berarti ada keterlibatan
ototnya gitu ya. Jadi nanti dokter saraf akan memastikan ini jenis tremor yang mana, bisa Parkinson, bisa karena otak kecil gitu ya. Kalau Parkinson tuh kemungkinan dia kena dua-duanya, kalau otak kecil bisa hanya sebelah gitu ya. Jadi kita nggak bisa hanya menjawab urusan tremor ini karena apa gitu ya, bisa sembuh atau enggak, itu perlu dapatkan dulu diagnosisnya seperti apa. Orang yang gondoknya terlalu aktif tremor juga gitu. Nah itu contoh. Jadi yang kita obati adalah gondoknya, bukan sibuk dengan tremornya. Kalau gondoknya normal, tremornya juga yang hilang ya. Oke, ini next-nya juga ada lagi. Nah, kalau ini juga saya juga kurang tahu, kita harus tanya dokter. Dok, bagaimana dengan saraf kejepit dan udah merambat baik di lumbal ataupun di serviks? Apakah bisa diperbaiki dengan produk kita? Tentunya dengan konsumsi Suba atau Utsu. Usia penderita itu 46 tahun. Keluhannya nyeri sesekali yang kambuh dan sering kebas di tangan. Kadang juga pas lagi tidur juga. Saraf kejepitnya di mana? Kalau sampai tangan tuh biasanya di leher itu. Kejepit. Tapi kalau misalkan saraf kejepit gitu bisa dibantu dok dengan produknya. Bisa ya, bisa tidak. Jadi dalam arti begini. Kalau kejepit itu kan urusan mekanik ya. Jadi ada satu tekanan yang menjepit gitu. Produk kita itu tidak bisa memperbaiki mekanik tekanannya jadi hilang lalu hernia disknya itu masuk kembali ke tempatnya, semuanya jadi bagus kembali, itu nggak bisa. Itu kan seperti mengayunkan tongkat sihir simsalabim, semua kembali seperti awal gitu ya. Nah, tapi kita bisa kurangi nyerinya ya, karena pada saat kejepit tuh bisa terjadi reaksi spontan tuh, aliran darah tuh berkurang karena pembuluh darahnya tuh jadi konstriksi gitu ya. Nah, kalau kita bisa perbaiki aliran darahnya, peradangannya kita bisa tangkal dengan antioksidan, dia nyerinya bisa berkurang walaupun terjepitnya masih ada gitu ya. Jadi ini tergantung derajat penjepitannya tuh seberapa parah ya. Tapi membetulkan mekaniknya tidak bisa ya, di situ kita perlu kombinasi, apakah perlu operasi atau tidak. Dengan fisioterapi kalau masih bisa dibantu ya kita kombinasi fisioterapi dan produk subarasi kita gitu. Oke, jadi itu ya maksudnya tetap harus melewati proses lah ya, bahasa awamnya gitu ya dok ya. Iya. Yes. Jadi yang paling bagus tetap tuh harus dikombinasi terapinya. Oke. Ini pertanyaan yang tadi dok, yang sering kebas waktu tidur itu, dia bilang di leher C345 dan di pinggang di L456. Buset. Kok sampai begitu banyak yang kena itu ada hubungan dengan gaya hidup gitu ya. Oke. Nomor satu bisa karena kurang minum. Karena bantalan sendi kita, ruas tulang belakang itu seperti shock breaker itu isinya tuh seperti gel gitu. Jadi kalau kita kurang minum, gelnya tuh jadi kering, dia tidak bisa main lagi. Nah, itu mudah mengalami kerusakan. Nah, jadi sekali kena tuh bisa beberapa ruas gitu. Nah, itu memang butuh sekali regenerasi dan juga perbaiki gaya hidupnya. Itu nggak bisa dioperasi kalau sampai beberapa ruas tuh terganggu karena kondisi shock breakernya yang tidak sehat gitu ya. Diupayakan aja ya, sampai takaran yang 2x2 3 bulan dia bisa berkurangnya seperti apa gitu ya. Fisioterapi juga mungkin ada tindakan traksi di leher yang bisa membantu mengurangi tekanannya.
Dok, mau tanya, apakah tekanan darah tinggi itu bisa mempengaruhi saraf sebegitunya? Maksudnya, saya tekanan darahnya tinggi nih, apakah mungkin saya bisa jadi kayak sering kesemutan mungkin, itu kan saraf ya, sering kesemutan, Enggak, atau mungkin enggak. sering mati Kalau rasa, dan lain-lain. kanan darah tinggi tidak bikin efek ke saraf tepi, ya, tapi dia meningkatkan risiko untuk stroke. Gitu. Bisa hemoragik, bisa yang iskemik. Ya, bukan ke saraf tepi. Kalau tekanan terlalu tinggi, otak tuh akan mengerutkan pembuluh darah yang di otak juga gitu, supaya jangan terlalu berlebihan tekanannya. Nah, kalau pada saat dia mengerutkan itu, ada daerah yang sebelumnya sudah pas-pasan suplai darahnya ya, jadi terganggu. Jadi hipertensi bikin stroke yang iskemik. Tapi kalau pembuluh darahnya ada yang lemah dan pecah, dia bikin stroke hemoragik. Jadi hipertensi itu jadi bom waktu juga, sewaktu-waktu nanti akan kena stroke. Itu ada testimoni lagi, stroke sudah lebih 1 tahun tidak bisa jalan, umur 70 sudah bisa jalan lagi gitu ya. Itu bukan karena darahnya lebih lancar, itu pasti keterlibatan regenerasi sel-sel yang barunya juga berlangsung lebih bagus. Ini aja nih dok, ada yang tanya, banyak pertanyaan, ini saya gabung ya pertanyaannya dok. Ini pertanyaan umum general. Apakah kalau misalkan saya ada gangguan saraf atau apa yang saya udah konsultasikan ke dokter, misalkan saya udah ada ke dokter, saya udah ada dokter rujukan dan udah dikasih obat, apakah boleh dok digabungkan dengan produk EFC, let's say Subarasi atau Utsubushi? Boleh, karena produk kita kan termasuk kelompok nutrisi, cuma ekstrak yang hasil risetnya itu membuat dia tuh punya khasiat yang lebih istimewa gitu ya. Jadi ini kita sebut kelompok nutraceutical. Bahannya dari nutrisi, tapi proses dan mekanisme kerjanya itu seperti obat farmasi. Jadi nutraceutical namanya. Boleh. Cuma beberapa catatan yang tadi saya sudah singgung, misalnya Subarasi itu melancarkan darah. Jadi kita mesti hati-hati kalau kombinasi dengan obat yang juga mengencerkan darah gitu. Ya. Ini ada yang tanya, ini saya bantuin pertanyaan-pertanyaan yang general ya dok ya. Maksudnya ini juga bisa buat saya, kadang-kadang saya juga mengalami soalnya. Kalau misalkan kita kayak duduk kelamaan atau jongkok kelamaan atau apa, terus sering mati rasa, sering kesemutan atau apa, kira-kira solusi alaminya apa dok? Maksudnya konsumsi Subarasi itu pasti, cuman apa yang harus dirubah? Apakah mungkin kurang minum air atau apa gitu dok? Iya, itu tanda bahwa suplai darah tuh pas-pasan ya. Jadi begitu ada stres tambahan berupa jongkok tuh suplainya langsung tekor. Nah, saraf nggak dapet makanan, dia akan munculkan gejala kesemutan. Gitu. Jadi kalau kesemutannya lama pulihnya, itu juga petunjuk suplai darahnya tuh udah jelek gitu. Nah, dia perlu perbaiki. Nah, suplai darah itu kan ada 3 unsur, satu pompanya, yang kedua pipanya, yang ketiga isinya gitu ya. Nah, pompanya itu jantung. Kita hanya bisa perkuat jantung tuh dengan olahraga, nggak ada cara lain. Nah, pipanya itu soal elastisitas, plak-plak. Nah, produk kita tuh bisa bantu mengurangi plak tuh jadi lebih banyak, melancarkan darahnya itu bisa. Gitu. Lalu isinya, kekentalan darah. Nah, jadi pada Subarasi juga ada komponen yang anti agregasi trombosit, itu dia bisa membuat darah lebih encer. Gitu. Jadi mestinya produk itu membantu kondisi kesemutan kalau jongkok itu. Ya. Nah, lain-lain lagi olahraga itu selain untuk jantung, dia juga perlu untuk kelenturan. Jadi stretching, yoga itu membantu. Karena makin lentur jaringannya,
darah juga lebih lancar mengalir dibandingkan kalau ototnya kaku, sendinya kaku, itu darahnya kita bayangkan ya kejepit sana kejepit sini gitu. Dok, kalau atrofi cerebri dan saraf tropikalnya itu kena bagus konsumsi apa? Untuk atrofi cerebri subarasi ya dok ya? Iya. Oke. Dibandingkan obat medis untuk mengatasi yang degeneratif itu tidak ada ya. Obat yang bikin atrofinya tumbuh lagi tuh tidak ada. Mereka kalau pakai stem cell itu stem cellnya diinfus masuk ke dalam cairan sumsum tulang belakang. Nanti dari cairan itu masuk ke otak, harap-harap otaknya tumbuh lagi gitu. Ya. Tapi masih terapi yang di trial gitu. Nah ini ada yang tanya pertanyaannya untuk anjing, nggak apa-apa sih, ini lagi itu juga ada yang cerita anjing itu bisa dikasih subarasi. Saya lupa deh kenapa lagi itu ada testimoninya kok, saya lupa. Ya bisa aja. Bisa ya dok ya. Intinya kan dia mengaktifkan stem cell-nya. Jadi mengaktifkan stem cell ya, bukan di dalam subarasi ini ada stem cell nggak bisa di dalam bentuk bubuk teman-teman. Betul. Stem cell itu harus tetap hidup sampai masuk ke dalam badan. Jadi kita ini hanya nutrisi untuk membantu mengaktifkan kembali stem cell yang ada di dalam tubuh. Pokoknya kalau yang untuk gangguan saraf dan lain-lain itu kita lebih prefer ke arah subarasi. Tadi Dr. Wijaya juga memang udah menjelaskannya kan ke arah subarasi. Kalau insufusi mungkin boleh untuk melengkapi, tapi tetap kita menitik beratkannya ke subarasi ya teman-teman. Ya. Oke. Kalau budget tidak menghalangi, kita berikan lebih lengkap kan lebih baik. Tapi kalau terbatas tentu kita harus pilih yang diprioritaskan. Oke, ini juga ada pertanyaan lagi direct. Dok, mau tanya, kalau untuk menjaga aja dok, menurut Dokter Wijaya nih, untuk menjaga aja kesehatan saraf kita dan lain-lain, sehari konsumsi berapa sih normalnya subarasi? Kalau itu kan kita bilang itu sesuai kebutuhan gitu ya. Jadi kita balik kembali usianya berapa, apakah ada kondisi penyakit lainnya. Ya, makin tinggi usianya takarannya akan lebih banyak. Makin banyak komplikasinya juga dia butuh lebih banyak gitu. Jadi kita nggak bisa seragamkan. Kita bisa bilang kan dok, kalau misalkan kayak di usia 20-30, kalau misalkan nggak ada gangguan apa-apa, hanya untuk menjaga aja, konsumsi mungkin 3-4 saset masih oke dok? Oke sekali. Gitu. Ya. Kalau udah di atas itu, ditambah 1 atau ditambah apa gitu ya? Orang muda tuh 2 kali 1 masih oke. Nah ini juga ada pertanyaan untuk menanyakan tentang, dok apakah orang darah normal masih aja ya udah setahun lebih loh subarasi dok, masih aja kalau tekanan darah normal konsumsi subarasi ntar darahnya encer dong? Yang enggak juga, mungkin bisa dijelasin secara ilmiahnya dok. Ya ini juga ada yang tanya lebih spesifik, kalau dia agregasinya sudah cenderung hipo gitu masih bisa nggak konsumsi? Bisa aja gitu. Hipoagregasi itu bukan penyakit, kecuali dia sedang perdarahan. Kalau sedang perdarahan tentu kita tidak tambahkan bahan-bahan yang bikin lebih encer lagi gitu ya. Nah, tapi yang bikin dia hipo itu kan bisa banyak, bukan hanya aspirin. Dia makan minyak ikan juga bisa, omega 3 itu juga bisa bikin hipoagregasi. Ya, belum lagi kalau dia makan ginkgo biloba misalnya, itu juga bikin hipoagregasi. Garlic, jahe itu juga. Ya. Jadi kalau harus kurangi, kita pilih lagi yang mana yang perlu dikurangi. Kita ambil yang manfaatnya multiple, yang lebih banyak gitu. Jadi jangan hanya fokus di hipoagregasinya, manfaat tambahannya. Nah, produk-produk lain kan tidak ada manfaat untuk mengaktifkan stem cell. Jadi sesuaikan aja dengan kebutuhannya. Nggak ada yang nanya saraf ya ini ya. Semua malah nanyanya yang lain-lain loh ini. Kalau waktunya cukup kita layani aja.
Nih saya dari atas ya, saya cari pertanyaan-pertanyaan ini. Dok, kalau TBC, dokter sarannya konsumsi apa? Subarasi atau Utsukushi? Iya, semua infeksi tumor itu tentu dia butuh Utsukushi, karena Utsukushi mengaktifkan sistem imun kita. Nah, tapi kerusakan akibat TBC-nya itu kan bisa bikin paru-paru bolong, gitu, kavitas. Gitu. Nah, regenerasi kerusakannya itu kita butuh Subarasi. Nah, hati-hati kalau dia ada cerita batuk darah, karena dengan melancarkan darah, kalau terjadi perdarahannya di dalam paru-paru, itu kan tidak langsung keluar, nggak langsung kelihatan gitu. Jadi kita jangan pakai takaran yang tinggi sekali kalau risiko perdarahan itu ada. Jadi juga ada yang tanya, dia TBC lalu COVID, streptomisinnya diteruskan atau tidak gitu. Itu mesti tanya ke dokternya. Nanti pendapat saya diadu sama dokternya, repot kita. Ya, semua pengobatan itu sesuai dengan kebutuhan. Kalau memang dia dibutuhkan, ya kita harus berikan. Streptomisin itu biasanya dihentikan kalau muncul efek samping, dia bikin tuli, bikin kerusakan ginjal gitu, ya tentu nggak bisa diteruskan, karena menambah kerusakan buat apa? Kita cari alternatif lain. Oke, apakah check up dan ini? Oke, thank you dok. Mau tanya, dok apakah sering tersedak waktu tidur? Selamat sore dok, saya mengalami penyumbatan saluran air mata. Apa harus dioperasi? Sekarang saya lagi coba untuk konsumsi Utsukushi dan Subarasi. Semoga aja nggak perlu operasi. Mohon sarannya, jika terpaksa operasi, apa dampaknya ke syaraf mata saya ya Pak Dokter? Kalau saluran air mata itu tidak ada hubungan dengan sarafnya. Jadi mereka akan bikin pelebaran salurannya supaya bisa mengalir gitu. Jadi itu soal mekanik juga. Ada sumbatan, harus diperlebar supaya airnya ngalir. Ya, kita bisa upayakan dengan produk kita. Nah, karena penundaan itu kan juga tidak membahayakan, cuma tidak enak aja matanya basah terus, harus dilap terus menerus gitu. Dilihat responnya 1 bulan, 3 bulan ada kemajuan atau tidak. Ya, jadi bisa putuskan mau dioperasi atau tidak dari evaluasi itu. Kalau asam lambung lebih ke arah Utsukushi atau Subarasi dok? Asam lambung sendiri kan bukan masalah, itu kambing hitamnya. Sekarang yang dipermasalahkan apa dulu? Nyerinya, GERD-nya atau apa gitu. Asam lambung itu kan memang Tuhan bikin ada di situ. Gitu. Nah, kenapa dia jadi masalah itu yang kita bereskan. Jadi bukan asam lambungnya yang dibereskan. Yes. Mungkin asam lambungnya naik kali ya. Itu biasanya karena belum makan, udah nggak makan lama nggak sih? Saya sering deh kayak gitu. Yang kita bilang asam lambung naik itu kan GERD itu. Yes. Itu berarti klepnya ada kelemahan. Dari lambung biasanya kita bertahap itu yang keluar hanya gas. Tapi kalau klepnya melemah, asamnya ikut naik gitu. Sehingga kita berasa rasa perih di tenggorokan atau rasa asam sampai di mulut itu. Nah, jadi yang mesti diperbaiki klepnya, bukan asam lambungnya yang dikejar-kejar stop produksinya. Yes. Nah, memperbaiki klep dengan Subarasi kita bisa harapkan karena kan regenerasi lagi gitu. Ya. Tapi kenapa klepnya itu sampai melemah itu kan juga perlu ditelusuri. Biasanya tuh karena kebiasaan makan yang terlalu banyak. Jadi di TCM itu food retention, makanannya nggak turun. Makanan nggak turun ya dia naik.
tekanannya ke atas, klepnya lama-lama jadi kendor. Diperbaiki pola makannya, jangan apa istilahnya 2 porsi harus rutin gitu. Berarti kalau GERD itu bisa karena makan telat makan dan karena makan kebanyakan juga ya dok? Makan kebanyakan. Oke. Jadi makanannya nggak turun-turun, dia naik ke atas. Saya banget tuh makan 2 porsi, aduh udah harus dikurangin berarti. Iya, karena kalau kita terbiasa makan banyak, lambungnya juga akan melar. Itu saya setuju sih. Sementara nanti rasa kenyang itu salah satu karena stretching dari lambung. Jadi sensoris kita tuh bisa mengukur ini stretchnya sudah cukup, dia muncul rasa kenyang. Nah kalau dia sudah melar, kan untuk merasa kenyang jadi lebih lama lagi, dia makan lebih banyak lagi baru jadi kenyang gitu. Nah itu dia perlu kuasai betul, oh ini udah over nih, saya harus ngerem walaupun belum terasa kenyang gitu ya. Dan memang mestinya kita tidak makan sampai kenyang, makan sesuai kebutuhan. Oke dok, kayaknya segitu aja teman-teman. Thank you buat pertanyaan-pertanyaannya. Thank you juga buat Dr. Wijaya sudah menemani kita sharing hari ini. Thank you dok. Oke, thank you teman-teman semua. Thank you Dr. Wijaya. Ya maaf yang belum kejawab ya. Ada yang mau disampaikan dok? Mungkin kata-kata penutupnya. Ya intinya kita tuh jangan tunggu sakit baru heboh cari solusi. Jadi gaya hidup sehat tuh dilakukan. Tadi juga ada yang tanya bagaimana supaya sistem saraf kita sehat. Sama, semua organ tuh sama, gaya hidup lagi. Pola makan, pola istirahat, pola olahraga, rekreasi gitu. Nah, anti stres, jadi menghadapi hidup tanpa harus tekanan stresnya merusak sistem kita. Itu aja. Selebihnya tubuh kita kan punya healing system sendiri. Nah, dengan produk dari AFC ini kita membantu healing system itu bekerja dengan optimal. Gitu. Ya. Nah, kalau tunggu sakit kita baru cari produknya kan keburu rusak gitu. Dan tidak semua kerusakan tuh bisa pulih, itu aja. Thank you dok. Yo, see you all. Thank you.